Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurmiati, MPM 20111000016 dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Pada video ini saya akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran terkait menjaga alam serta penanggulangan terhadap krisis air bersih. Simak videonya sampai selesai. Menurut Islam, pandangan terhadap alam semesta bukan hanya berdasarkan akal semata. Alam semesta difungsikan untuk menggerakkan emosi dan perasaan manusia terhadap keagungan Al-Khaliq, kekerdilan manusia di hadapannya, dan pentingnya ketundukan kepadanya. Artinya, alam semesta dipandang sebagai dalil qat'i yang menunjukkan keesaan dan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangat memperhatikan penyelamatan dan menjaga alam serta melarang berbuat kerusakan di muka bumi ini yang akibatnya sangat fatal bagi kehidupan yang ada di dalamnya. Berikut saya akan membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran tentang penyelamatan lingkungan atau alam. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu surat Syad ayat 27 yang berbunyi, wa ma khalaqna samaa wal arda wa ma bainahuma batila dalika dhanul ladina kafaru fawailul lil ladina kafaru minan nar, yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir tersebut karena mereka akan masuk neraka. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit, bumi, dan di antara keduanya dengan baik. Penciptaan alam semesta ini telah didesain sedemikian rupa agar manusia dapat memanfaatkannya dan menikmatinya secara maksimum. Hanya orang-orang yang kufur, mengingkari nikmat Allah saja, yang berburuk sangka terhadap apa yang telah diciptakan oleh Allah sehingga Allah marah dan menyumpah mereka masuk neraka. Allah telah memerintahkan manusia untuk bersikap bijak terhadap alam. Di antara dalil ajakan manusia, terutama umat Islam, untuk tidak bersikap sewenang-wenangnya terhadap alam seperti yang tercantum pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa dhamma inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah diciptakannya dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harapan, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu, kita menjaga kelestarian alam itu sangatlah penting bagi kelangsungan hidup untuk makhluk hidup yang ada di dalamnya, terutama manusia. Dalam menjalani kehidupannya sangat tergantung pada alam. Mekanisme alam sunatullah adalah ketentuan-ketentuan Allah sebagai hukum yang mengatur alam semesta ini beserta isinya. Allah menciptakan alam semesta ini beserta isinya dilengkapi dengan hukum-hukum sunatullah. Dan jika hukum-hukum tersebut dilanggar, maka alam akan hancur. Itulah hakikat sunatullah yang telah ditentukan oleh Zat yang Maha Tinggi sebagai Sang Pencipta, pengatur dan tempat kembali seluruh alam. Maka dari itu, kita selaku makhluk yang ada di alam semesta ini harus memperlakukan alam dengan sebaik-baiknya. Air bersih merupakan kebutuhan besar bagi setiap makhluk hidup di bumi ini. Namun kenyataannya tidak semua kelompok masyarakat mendapatkan kesempatan untuk mengakses ke sumber-sumber air bersih. Parahnya, ketersediaan air bersih semakin terbatas dan krisis air bersih kian menjadi ancaman nyata. Berikut cara penanggulangan krisis air bersih. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menggalakkan gerakan penanaman pohon. Yang ketiga, menggalakkan gerakan hemat air. Yang keempat, konservasi lahan. Yang kelima, pelestarian hutan dan daerah aliran sungai. Yang keenam, membangun sumur resapan air atau biopori. Yang ketujuh, membuat tempat penampungan air bersih. Alam yang begitu kaya memberikan banyak hal bagi kehidupan semua makhluk. Namun, kebiasaan dan pola hidup manusia justru kerap memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan di mana kita tinggal saat ini.
Penggunaan energi yang berlebihan dan eksploitasi alam yang besar telah menciptakan kerusakan di muka bumi ini. Jika alam telah murka, manusia tak bisa lagi berbuat apa-apa. Mungkin hanya pasrah, berdoa dan memohon ampun atas keserakahannya. Itu mengapa lingkungan alam saat ini menjadi suatu di antara hal yang perlu diperhatikan. Banyak pihak yang akhirnya mulai sadar akan potensi bahaya bagi umat manusia dan makhluk hidup lainnya di masa depan. Perlu saling mengingatkan agar orang-orang di sekitar bisa ikut menjaga kelestarian alam. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengampanyekan kelestarian lingkungan. Salah satunya dengan membuat poster berupa slogan menjadi media untuk mengingatkan orang agar mematuhi peraturan. Ada banyak kata-kata slogan tentang menjaga lingkungan yang bisa membantu. Selain itu, juga bisa memanfaatkan media sosial di era digital saat ini. Kampanye pelestarian lingkungan bisa dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, dan lain-lain. Seperti yang dilakukan banyak oleh penggiat pelestarian lingkungan, bisa mengaruhi sekaligus mengajak anak muda untuk ikut menjaga alam. Malahan, media sosial bisa lebih efektif, terutama pada masa pandemi saat ini. Ingat, kerusakan alam bukan terjadi pada kita, tetapi karena kita. Jadi mari kita lestarikan lingkungan kita, jaga hutan dari pengerusakan lagi, jaga laut dari penangkapan ikan yang berlebihan, jaga gunung dari penggundulan karena aktivitas tambang, perkebunan, dan lain-lainnya. Jaga sungai dari pencemaran limbah pabrik yang mematikan ikan-ikan yang ada di dalamnya. Jangan tukar kelestarian lingkungan kita dengan kepentingan pribadi, contohnya kekayaan, kesenangan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Jika kita melestarikan alam, maka suatu saat nanti kita atau generasi penerus kita juga akan menikmati hasilnya. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.